Sambil kita menunggu pantauan hilal di sejumlah titik dan penentuan 1 Zulhijjah dari Kementerian Agama, kita juga akan melihat lagi lebih dekat persiapan jelang puncak haji dari Arab Saudi. Kementerian Agama melalui BPKH Limited menyiapkan 1,2 juta makanan siap saji untuk jemaah haji di Arafah, Muzdalifah, dan Mina. Demi menjamin ketersediaan konsumsi yang layak dan sehat, Panitia Penyelenggara Haji Indonesia atau PPIH di Arab Saudi menyiapkan makanan siap saji. Makanan disiapkan dengan teknologi tinggi, menggunakan mesin retort dengan temperatur serta tekanan tinggi. PPIH menjamin makanan higienis dan bisa bertahan sampai 18 bulan tanpa perlu proses pemanasan ulang. Makanan ini perpaduan antara produksi Indonesia dan Arab Saudi. Lauknya diproses di Indonesia, lalu nasinya diproses di pabrik Manaf, pabrik makanan siap saji yang dimiliki Masyarik Arab Saudi. Siap saji atau ready to eat meal RTE disiapkan oleh pemerintah untuk memfasilitasi konsumsi jamaah haji di tengah-tengah kondisi puncak musim haji yang jalanan di Kota Mekah banyak ditutup atau diblokir oleh petugas sehingga mobilitas logistik makanan terhambat dan makanan siap saji menjadi solusi sehingga jamaah tetap mendapatkan makanan yang layak, sehat, serta memiliki selera Nusantara. Sehingga total makanan sekitar 1,2 juta lebih porsi makanan siap saji yang akan dinikmati di hotel jemaah. Pemerintah Indonesia mengecek persiapan fasilitas untuk wukuf di Arafah dan tenda di Mina, Arab Saudi. Direktur Jenderal Penyelenggaraan Haji dan Umroh Kementerian Agama, Hilman Latif, didampingi Direktur Layanan Haji Luar Negeri Mukhlis Hanafi, Direktur Bina Haji Musta'in Ahmad, hingga Kepala Daerah Kerja Makkah atau Dakar Makkah PPIH 2025 Ali Makhzumi. Hilman mengecek tenda wukuf bagi jamaah Indonesia yang disiapkan pihak syarikah di Arafah. Setiap tenda sudah dilengkapi pendingin ruangan, ada juga karpet, kasur, hingga bantal. Selain itu kondisi dalam tenda Mina pun diperiksa. Kementerian Agama menjamin jamaah Indonesia akan mendapat layanan terbaik dari seluruh syarikah yang bekerja sama dengan pemerintah Indonesia. Alhamdulillah tadi kita melihat di Arafah, itu juga sudah ada toilet-toilet baru yang bertingkat ya, yang disediakan oleh pemerintah Saudi di berbagai maktab, dan ini juga mudah-mudahan bisa memberikan kenyamanan yang lebih baik pada jamaah. Persiapan maktab di Armuzna juga terus dilakukan jelang puncak haji. Penyelenggara haji khusus berkoordinasi dengan syarikah terkait kesiapan maktab 444 yang akan diisi jamaah haji khusus selama rangkaian puncak ibadah. Tak hanya lokasi maktab, pihak syarikah pun memastikan memberi pelayanan maksimal agar pelaksanaan wukuf dan rangkaian puncak haji terlaksana dengan baik. Jamaah asal Indonesia bersiap melaksanakan rangkaian ibadah saat puncak haji. Kita pantau keadaan dari para jamaah Indonesia di Tanah Suci lewat laporan jurnalis Kompas TV Melvia Mayfitri. Assalamualaikum Mel. Yang Anda pantau siang hari ini di sana, apa kabar para jamaah kita dan sesiap apa mereka untuk menghadapi puncak haji yang ya hitungannya tinggal hitungan hari sekarang? Ya, waalaikumsalam Tifal. Betul sekali ya, hingga siang hari ini setidaknya tercatat sudah ada 166.000 lebih jamaah Indonesia yang sudah berada di Kota Mekah. Persiapan demi persiapan terus dilakukan jelang puncak haji atau Armuzna nanti, karena ini bisa dibilang sekitar 10 hari lagi menjelang puncak haji atau jemaah haji melakukan wukuf di Arafah lalu lanjut ke Muzdalifah dan di Mina. Proses ini menjadi sangat penting karena ibadah haji itu merupakan wukuf di Arafah, puncak ibadah haji, di mana diperkirakan 1,8 juta lebih jamaah dari seluruh negara akan berada di Padang Arafah untuk melaksanakan wukuf nanti pada 9 Zulhijjah. Nah, persiapan sendiri pastinya setiap jamaah yang masuk ke Kota Mekah, baik itu dari Jeddah ataupun dari Madinah, akan dilakukan pemeriksaan yang cukup ketat karena pemerintah Arab Saudi sendiri terus memperketat
aturan bagi setiap orang yang masuk ke kota Mekah untuk melaksanakan ibadah haji. Mereka harus memiliki visa haji dan juga harus ada kartu nusuknya. Dan ini dicek setiap orang yang masuk untuk masuk ke kota Mekah itu. Bahkan kemarin dari Jeddah ke Mekah itu terdapat 3 kali checkpoint untuk bisa masuk dan setiap orang diperiksa kartu nusuknya. Jika tidak memiliki nusuk atau tasreh, itu maka tidak akan bolehkan masuk ke kota Mekah, apalagi bisa masuk ke Arafah nanti. Sementara itu untuk jamaah kita sendiri, khususnya jamaah Indonesia yang saat ini sudah berada di Mekah dan sudah melaksanakan ibadah umroh wajib, itu diminta untuk tetap memperhatikan kondisi fisiknya, menjaga kesehatannya, agar seluruh jamaah bisa beribadah maksimal pada puncak haji nanti. Karena ibadah haji merupakan ibadah fisik, jadi lagi-lagi diingatkan bahwa untuk melaksanakan ibadah-ibadah sunnah sesuai dengan kemampuannya, tidak memaksakan diri, apalagi melakukan umroh sunnah sampai berkali-kali. Karena banyak sekali kondisi fisik jamaah yang drop karena memaksakan diri untuk melaksanakan ibadah umroh sunnah, bahkan ada yang sakit sampai harus dirawat, tidak hanya di klinik, sampai juga di rumah sakit di Arab Saudi. Pemerintah sendiri melalui PPIH Arab Saudi juga terus memastikan bahwa kenyamanan dan juga pelayanan terhadap seluruh jamaah akan diusahakan maksimal, dan kemarin juga sudah dilakukan pengecekan oleh Dirjen PHU Kemenak, itu mengecek setiap tenda-tenda di Arafah yang akan ditempati oleh jamaah haji Indonesia khususnya. Sejumlah persiapan sudah terus dilakukan, tenda sudah berdiri tegak, terus juga kasur, bantal, karpet-karpet sudah dipasang, bahkan ada juga kursi-kursinya, dan dipastikan bahwa jamaah haji Indonesia akan mendapatkan pelayanan terbaik khususnya untuk puncak haji di Ar-Muznah nanti. Ini menjadi penting karena ingin memastikan bahwa seluruh jamaah bisa maksimal dalam pelaksanaan ibadah hajinya, karena lagi-lagi haji ini pasti menjadi dambaan setiap umat muslim, dan PPIH Arab Saudi itu juga berusaha memaksimalkan pelayanan terhadap seluruh jamaah haji, termasuk mempersiapkan segala fasilitas pendukung saat di Arafah nanti. Tifal. Di sana sudah lewat pukul 2:30 sore. Dengan suhu yang saya pahami dari Kementerian Agama bilang rentang suhu untuk siang hari itu bisa 41 sampai 43 derajat Celcius. Terlebih jamaah kita banyak yang dari kalangan lansia. Hal apa yang perlu jadi perhatian di sini selama mereka melaksanakan ibadah atau jelang puncak haji? Mungkin ada benda-benda khusus atau hal-hal apa yang rasanya bisa memastikan kondisi fisik mereka tetap terjaga sampai puncak haji nanti, Mel? Ya, betul sekali. Saat ini saja di Madinah, maksud saya di Jeddah, itu suhu di sini 40 derajat Celcius. Kemarin saya di Mekah sampai 45 derajat Celcius, dan diperkirakan pada puncak haji nanti di Arafah itu bahkan mencapai 52 derajat Celcius. Lagi-lagi kondisi fisik jemaah haji, khususnya mereka lansia atau mereka dengan resiko tinggi, perlu diperhatikan. Hindari pastinya seluruh kegiatan di luar ruangan pada siang hari karena akan terpapar langsung sinar matahari, terkena panas, dan jangan sampai terkena heat stroke atau serangan panas, karena itu akan berdampak ke kondisi fisiknya dan kesehatannya akan sangat drop atau menurun. Nah, hal-hal mungkin yang bisa dipersiapkan oleh jamaah sendiri adalah bagaimana kalaupun ingin keluar ruangan atau beraktivitas di luar ruangan, jangan lupa pastikan membawa penutup kepala, entah itu topi, handuk, atau kain gitu untuk menutup kepalanya agar tidak terpapar matahari langsung, bisa juga payung begitu ya. Dan mereka juga bisa menggunakan kacamata hitam atau sunglasses untuk melindungi matanya, dan juga bagaimana mereka tetap mengkonsumsi air yang cukup, dan juga makanannya diperhatikan, kalau perlu vitamin untuk tetap menjaga kondisi tubuh seluruh jamaah sampai dengan puncak haji. Kenapa ini selalu ditekankan oleh petugas PPIH dan juga tim kesehatan? Karena lagi-lagi kondisi fisik itulah yang akan sangat menentukan bagaimana jamaah bisa berusaha maksimal dalam pelaksanaan ibadah haji, khususnya pada saat 3 tahapan penting: Ar-Muznah, Arafah, Muzdalifah, dan Mina. Tifal. Saya harap juga Anda tetap sehat di sana, terlebih Anda juga bagian dari petugas haji di sana. Melvia Mevitri, terima kasih untuk laporan langsung Anda dari Arab Saudi. Dan bagaimana pula penyelenggara haji Indonesia mempersiapkan ibadah untuk terutama spesifiknya adalah puncak haji di Arafah, Muzdalifah, dan Mina atau Ar-Muznah ini. Saya akan coba bahas ini bersama Kepala Satuan Operasional Ar-Muznah, Kolonel Harun Al-Rashid. Assalamualaikum Pak Harun, dengan Tifal, apa kabar Pak? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kabar baik, alhamdulillah. Semoga sebaliknya. Baik, terima kasih. Semuanya sudah mau bergabung, mau meluangkan waktu berbicara bersama kami. Pak Harun, saya mau tahu dulu sesiap apa, sematang apa
pihak penyelenggara haji Indonesia menyambut puncak haji, dan teknisnya apakah sudah 100% matang atau ada hal lain yang lagi disiapkan lagi, Pak? Ya, dalam hal ini PPIH sudah membentuk adanya satuan operasional Arafah Muzdalifah Mina, di mana dengan satuan operasional itu nanti akan ada 3 satgas yang kita lakukan dalam operasional penyelenggara haji yang dimulai tanggal 7 sampai dengan 13 Zulhijjah. Satuan operasional itu membentuk 3 satgas. Pertama Satgas Arafah, kemudian Satgas Muzdalifah, dan yang ketiga adalah Satgas Mina. Inilah konsep yang setelah disiapkan dan juga masih kita rancang untuk bisa bagaimana memitigasi agar satuan operasional Mina nanti berjalan dengan aman dan lancar. Oke, nah pembentukan 3 satgas ini concern yang paling krusial saat ini dalam hal apa, Pak? Yang dalam hal ini krusial yaitu Satgas Mina, karena nanti di situ jamaah akan melaksanakan mabit selama kurang lebih 3 malam 4 hari. Oleh karena itu konsep-konsep yang sudah kita petakan, di samping kita bentuk adanya sektor-sektor sesuai dengan syarikah yang ada 8 ini yang membawahi 60 markas, maka kita juga akan menempatkan beberapa pos pantau untuk pelaksanaan jamarot jamaah haji yang tinggal mabit di Mina, karena berpotensi seluruhnya melaksanakan jamarot di lantai 3. Inilah yang perlu kita mitigasi dan kita persiapkan dengan baik agar nanti pelaksanaan jamarot berjalan dengan aman, lancar, dan jamaah kita dapat terpantau dengan baik. Tapi untuk kemudian soal tenda, kemudian sarana prasarana pendukung, infrastruktur untuk bisa memberikan layanan maksimal kepada jamaah, masih ada hal lain yang disiapkan atau sudah 100% rampung keadaannya sekarang, Pak? Untuk persiapan yang baru saja tadi juga Bapak Dirjen dan rombongan telah memantau dengan kami, ya memang dalam hal ini masih terus dalam persiapan. Nampaknya memang persiapan itu sudah mulai kelihatan 80% ya, dan masih hal-hal yang lain sudah disediakan untuk menjadi lebih baik lagi. Kalau kita lihat dari persiapan tadi, semuanya sudah bergeliat di masing-masing syarikah menyiapkan hal-hal yang terbaik untuk pelayanan nantinya di Al-Muzna. Tapi kalau mau dibandingkan dengan pelaksanaan ibadah tahun lalu, Pak, ada hal yang barukah atau ada hal yang berbedakah dengan layanan kepada jamaah di ibadah tahun ini, Pak? Tentu ada dinamika yang berubah tahun ini, tentunya mitigasi yang diskemakan oleh Satop juga harus lebih mengenal lagi, mengingat saat ini yang mengelola jamaah kita 203.000 ini adalah 8 syarikah yang saat ini merupakan kebijakan dari Arab Saudi, yang ini perlu kita mitigasi, dan tentunya juga peletakan tendanya yang saat ini mungkin ada sedikit perubahan. Maka dari itu kami tidak hanya memberikan layanan dan juga penjelasan kepada seluruh petugas PPIH ini secara teori, namun kami juga memitigasinya untuk langsung membawa rekan-rekan ke tempat atau juga ke pos-pos secara gladi orientasi dan atau gladi posko, sehingga teman-teman semua mengetahui di mana letak tenda, di mana letak pos. Ini sudah kami lakukan bertahap sejak beberapa hari yang lalu. Sampai besok pagi pun rekan-rekan yang disebut dengan Satgas Mina akan kami laksanakan untuk gladi orientasi selanjutnya. Demikian, Mas. Oke, termasuk juga tenda-tenda di maktab nih, saya lihat visual dari tadi tampaknya ada yang berbeda ya, seperti di-upgrade lebih modern, lebih nyaman. Betulkah begitu, Pak? Apa yang bisa dijelaskan soal tenda-tenda di maktab ini? Betul. Bagaimana yang tadi sudah kita pantau, lihat ada tenda-tenda yang lebih segi permanen, kemudian juga fasilitas di dalamnya ada syarikah yang memberikan kasur dan tempat duduk seperti tempat tidur seperti itu, dan pokoknya agak sedikit berbeda dengan tahun yang lalu kami lihat. Ini merupakan penyempurnaan pelayanan yang ditekadkan oleh pemerintah Arab Saudi agar lebih baik lagi untuk menjamu tamu-tamu jamaah haji Indonesia. Itu yang kami lihat. Dan sejauh ini dari persiapan yang dilakukan teman-teman penyelenggara haji Indonesia, Pak, semua berjalan mulus atau masih ada tantangan yang dihadapi untuk bisa memaksimalkan sampai ke puncak hajinya nanti? Ya, tantangan tetap ada, namun kita tetap berupaya untuk memberikan layanan yang terbaik. Kita urai dari segi perubahan-perubahan, namun setiap sesuatu yang baru itu kan tentunya perlu adanya penyesuaian. Nah, penyesuaian-penyesuaian inilah yang dengan penuh kesabaran rekan-rekan mengurainya. Itu mohon doanya pada seluruh rakyat Indonesia agar pelaksanaan haji di sini berjalan dengan aman, lancar, dan jamaah kita dapat kita hantarkan menjadi jamaah yang aman, nyaman, mabrur sepanjang umur. Kami mohon doa restu untuk semuanya.
Tentu saja doa terbaik untuk teman-teman petugas haji, kemudian jamaah kita. Tapi satu hal lagi Pak, yang saya mau pastikan, soal skenario pergerakan jamaah di momen puncak haji nanti, sudah ada gambaran atau belum Pak? Mungkin bisa dibagikan juga kepada keluarga jamaah kita yang ada di Indonesia. Baik, untuk skema yang rencana kita akan lakukan, skema jamaah haji berangkat dari Mekah menuju Arafah. Nanti diawali pergerakan itu tanggal 7 Zulhijjah, di mana nanti ada tim aju yang berangkat lebih dahulu ke Arafah, yaitu Satgas Arafah, yang merupakan rekan-rekan kita dari Dakar Bandara yang bertugas nanti mengisi pos ad hoc dan sektor ad hoc yang ada di Arafah. Kemudian besok harinya tanggal 8 Zulhijjah, baru mulai pukul 7 pagi, secara 3 trip jamaah kita berangkatkan dari Mekah menuju ke Arafah. Itu rencana skema yang kita akan terapkan dalam rangka pergerakan jamaah nanti ke Arafah, kemudian mabit di Muzdalifah, kemudian juga mabit di Mina, kemudian melaksanakan rangkaian Jamarot mulai tanggal 10, 11, 12 sampai 13. Demikian. Dan adakah pendekatan khusus untuk jamaah lansia Pak, untuk pendekatan mereka saat dibawa mobilitasnya nanti menuju ke Armusna itu? Untuk saat ini juga akan dilakukan ada memitigasi jamaah kita lansia. Akan ada safari yang disebut safari wukuf khusus. Ini akan dilaksanakan dan saat ini masih dalam konsep yang telah disiapkan oleh kepala bagian-bagian yang membidangi itu, dan semoga nantinya bisa terlaksana dengan sebaik-baiknya. Demikian. Baik. Pak Harun, saya harapkan Anda juga dan teman-teman petugas dalam keadaan sehat. Terima kasih sudah mau berbagi informasi kepada kami Pak. Sehat selalu untuk Anda Pak. Assalamualaikum. Amin. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami akan lanjutkan pantauan hilal termasuk